jangan berniat balas dendam kepadanya. Jangan, karena kita beragama Islam. Agama Islam itu artinya selamat. Selamat itu menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain. Karena dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Kaum muslimin, andaikan ada terjadi goresan-goresan kecil di hati selama pilkada, selama memilih legislatif, mari kita saling memaafkan kembali. Pilkada telah berlalu, pemimpin telah terpilih, maka visi dan misi kita bagaimana memperbaiki Dharmasraya ini bersama-sama, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tali kok sapilin tigo alamai kabe nan kare, tungku kok tigo sajarangan alamai nasi nan kamasa. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimunal hadirun, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun faqad fadzal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asaba wasyayatina kulla banna'i wa ghawas wa akharina muqarranina fil asfad. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anakku, generasi muda Islam jamaah Jumat rahimakumullah. Pada siang ini kita lihat alam semesta ini masih tetap kokoh dengan kekuasaan Allah mengeluarkan beraneka ragam rahmat.
terutama di Kabupaten Dharmasraya ini, selalu ditumbuhkan dengan subur oleh Allah sawit. Kalau kita bermenung sejenak, bagaimana cara membuat buah sawit itu? Kalau tidak kebesaran Allah. Kita hanya berusaha menanam, kemudian menyiang, dan kita memupuk. Apa yang harus dikerjakan agar sawit itu subur? Tetapi kita jangan berpikir tidak akan bisa kita memberi buah. Inilah pertama yang kita syukuri di Dharmasraya ini. Terkenal ke seluruh Indonesia. Ada buah-buahan yang manis di Dharmasraya di Sejunjung. Namanya langsat atau lansek. Kemanapun menjadi lagu bagi manusia. Dan kalau kita hitung nikmat Allah itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah itu dengan alat-alat modern canggih, buatan mutakhir, engkau tidak akan dapat menghitung nikmat Allah itu. Allah tidak menuntut nikmatnya itu dibalas dengan nikmat, tetapi pengabdian kita sebagai hamba. Maka hari ini sesibuk-sibuk kita, jam-jam panggilan Jumat ini kita hadir ke masjid. Semoga usaha kita semua diberkahi oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Kemudian salam dan salawat kita berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita beberapa hari yang lalu telah memilih pemimpin. Saya dengar dan saya ikuti di Dharmasraya ini adalah calon tunggal. Yang dipilih beliau saja, ternyata juga ibu-ibu. Dan di daerah-daerah lain juga telah terpilih pemimpin itu. Tapi ada yang kalah tidak rela dengan kekalahannya, maka dia mengadu ke Mahkamah Konstitusi. Itu boleh-boleh saja. Dan kita yang memilih, tentu saja, kalau di Dharmasraya, ya tidak ada pilihan lain. Di kabupaten lain tentu ada. Maka tidak jarang terjadi setelah pemimpin itu terpilih, masyarakat yang berbeda pilihan sampai sekarang ada yang tidak tegur sapa. Kaum muslimin, apa yang berbahaya kejadian yang seperti ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ithnani min ummati." Ada dua golongan dari umatku. La yanzuru ilaihima yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat, tidak akan mengacuhkannya, tidak akan mempedulikannya di hari kiamat. Siapa yang tidak mempedulikan? Allah. Siapa dia? Qati'ur rahmi. Orang yang memutuskan silaturahim. Dan orang yang jahat kepada tetangga. Kaum muslimin, kita lihat ada yang berbeda pilihan itu. Pertama, orang Sumando. Yang kedua, mama rumah. Orang Sumando di atas rumah, mama rumah. Yang diperistrinya adalah kakak atau adik dari mama rumahnya itu. Karena berbeda pilihan, mereka tidak segur sapa setelah pilkada. Kaum muslimin, para jemaah, bagaimana cara berpikir orang? Dunia adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Siapapun yang berkuasa, bagaimanapun hebatnya dia, menurut peraturan hanya 2 kali periode. Pak Jokowi beberapa hari yang lalu sebelum beliau habis sudah berusaha memperpanjang masa kekuasaan. Tidak bisa. Untuk dipilih 3 periode, tidak bisa. Begitulah hidup ini. Sekarang kita naik panggung, besok kita turun panggung. Sekarang kita sehat, besok kita sakit. Sekarang kita terpilih, besok tidak akan ada lagi.
Tetapi silaturahim, persaudaraan, jembatan hati putus karena gara-gara itu. Kaum muslimin yang terhormat, maka kita pedomanilah di dalam hidup ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau memang para jemaah seorang nabi, juga seorang raja. Bagaimana Nabi Sulaiman membina silaturahim setelah beliau terpilih jadi raja? Pertama, beliau berdoa kepada Allah. Apa bacaan doanya? Itu ayatnya sudah saya bacakan tadi, surat Sad ayat 36. Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Oh Tuhanku, jadi raja ini berat ya Allah. Memegang amanah bukan saja dipertanggungjawabkan di dunia, tapi di akhirat. Untuk itu bimbinglah saya, jangan menjadi raja yang kejam. Jangan menjadi raja yang zalim. Jadilah saya raja pelindung rakyat yang memilih saya. Kemudian beliau meminta, fahabli mulka, beri saya kerajaan. La yambaghi li ahadim min ba'di, yang tidak bisa ditandingi oleh raja-raja manapun sesudah aku. Kaum muslimin, apakah doa ini diberlakukan oleh Allah? Doa beliau mustajab. Diberi beliau kekuasaan yang sampai sekarang tidak ada seorang raja yang bisa menandingi. Dalam masalah apa? Dalam masalah menghemat biaya. Tidak terjadi penggelembungan biaya di negara ini. Sehingga yang patut dikerjakan itu yang dikerjakan dulu. Bukan untuk menghabiskan uang negara yang tidak ada gunanya. Bagaimana cara beliau menghemat negara? Beliau mohon kepada Allah, fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu hasab. Maka beliau dijinakkan Allah angin kemanapun beliau berkunjung. Jadi Nabi Sulaiman tidak membuat SPJ, surat perintah perjalanan dinas. Beliau tidak mengeluarkan biaya karena beliau kemana pergi hanya dengan angin. Di zaman sekarang bapak-bapak tak akan ada itu. Yang banyak itu raja makan angin, membuang-buang biaya yang tidak berguna. Itu yang banyak. Ada yang berbahaya lagi, perjalanannya 5 hari, dalam laporan dibuat 10 hari. Ini kwitansi fiktif. Para jemaah yang terhormat, bagaimana mempertanggungjawabkannya di akhirat yang seperti ini? Untuk membangun istana, Nabi Sulaiman memerintahkan setan, wasyayatina kulla banna'i wa ghawas. Setan-setan beliau perintah menyelam ke dalam laut, mengambil mutiara, mengambil intan. Maka langsung yang menjadi tukangnya, arsiteknya setan itu. Wa akharina muqarranina fil asfad. Setan yang tidak mau kerja, yang tidak produktif, yang tidak patuh kepada Nabi Sulaiman, beliau ikat dengan belenggu sampai beliau meninggal tidak dilepaskan. Para jemaah yang terhormat, memang ini adalah suatu mukjizat. Tapi untuk apa diturunkan oleh Allah ayat itu bagi kita? Agar calon-calon pemimpin masa depan, kalau dia rajin membaca Al-Quran, pasti dia akan bertemu dengan ayat itu. Beginilah cara memimpin yang baik. Adakah orang yang marah kepada beliau? Lawan politiknya bukan orang lain, Pak. Siapa? Saudaranya sebapak seibu. Bukan orang lain, bukan calon lain. Karena marahnya saudara beliau itu kepada beliau, maka saudaranya itu memanggil tukang masak. Berapa digaji oleh raja memasak ini? Kata pembantunya, kalau kita contohkan dengan uang kita saja 1 juta, Pak.
Saya gaji 10 juta. Mau ndak meracun Sulaiman itu? Ini bukan orang lain, Pak, tapi saudaranya. Saudara seayah, seibu. Nah, maka orang tadi tergiur dengan uang, diracunlah makanan. Apakah Nabi Sulaiman kena racun? Tidak. Kenapa? Ada sesuatu ilmu yang sedikit beliau miliki, tapi tetap beliau amalkan kemana beliau pergi. Apa itu? Dalam bahasa Arab, ana a'lamu, saya tahu. Jadi kemana beliau masuk ke dalam suatu ruangan, setelah beliau membaca salam, Assalamualaikum. Sesudah itu beliau baca, ana a'lamu, saya tahu. Para jemaah, berapa kata? Itu hanya 2 kata. Ana a'lamu. Ketika beliau masuk ruang makan, yang nasi sudah dihidangkan oleh pembantu tukang masak beracun, Nabi Sulaiman tersenyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata pembantu. Ana a'lamu, saya tahu. Langsung pembantu itu pucat dan menggigil. Kenapa engkau menggigil? Kenapa engkau pucat? Maaf tuanku, ternyata tuanku sudah tahu nasi ini pakai racun. Maafkan saya tuanku, yang menyuruh saya saudara tuanku. Jadi kajian-kajian yang kita dengar ini yang perlu pengamalannya, Pak. Jangan didengar dikeduduki seperti orang mengenyam tikar yang sudah dikeduduki. Kajinya pendek saja, tapi diamalkan, maka bermanfaat dalam hidupnya. Dia hanya membaca kajinya, bukan tahu dia nasi itu beracun. Dia tidak tahu. Dia baca kajinya saja. Begitulah Allah memelihara orang yang baik. Kaum muslimin, setelah Nabi Sulaiman itu dilantik dan jadi raja sepenuhnya, apakah dia dendam kepada saudaranya tadi? Tidak. Kenapa? Ciri-ciri orang baik, ciri-ciri orang takwa, wal afina anin nas. Jadi selama pilkada berlangsung, kalau ada kita tersakiti oleh lawan politik, setelah kita terpilih, jangan berniat balas dendam kepadanya. Jangan. Karena kita beragama Islam. Agama Islam itu artinya selamat. Selamat itu menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain. Karena dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Kaum muslimin, andaikan ada terjadi goresan-goresan kecil di hati selama pilkada, selama memilih legislatif, mari kita saling memaafkan kembali. Pilkada telah berlalu, pemimpin telah terpilih, maka visi dan misi kita bagaimana memperbaiki Dharmasraya ini bersama-sama, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tali kok sapilin tigo, alamai kabe nan kare, tungku kok tigo sajarangan, alamai nasi nan kamasa. Yudikatif, legislatif, eksekutif, semuanya adalah penggerak roda pemerintahan agar negeri kita ini semakin maju. Itulah khutbah kita dalam waktu yang pendek ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah basyiran wa nadhira sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya
illa la'ibun walahun walad darul akhirah khairul lillazina yattaqun. Allah berfirman, tiadalah kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Sesungguhnya kampung akhirat itulah kampung yang sebenarnya. Apakah tidak kamu memikirkannya? Karena dunia ini permainan, apa saja profesi kita, jadilah pemain yang baik. Jangan merugikan orang lain, jangan menganiaya orang lain. Kalau kita mulai permainan dengan baik, insya Allah hasilnya akan baik. Dan lebih dari itu, ketika ajal datang, insya Allah kita akan mendapatkan husnul khatimah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Ini Ristawardi melaporkan.